Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Rail Fans semuanya? Senang sekali saya Rail Fans kembali menyapa sahabat semuanya. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk bernostalgia ke beberapa tahun ke belakang ya, bahkan puluhan tahun ya. Saya akan mengajak kalian bernostalgia untuk mengunjungi stasiun-stasiun yang sangat bersejarah yang pernah ada di Indonesia. Stasiun apa saja kah itu? Di antaranya inilah dia cuplikannya. Tapi sebelum lanjut, yuk kita sama-sama untuk bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe untuk mengembangkan channel kita bersama-sama dan memberikan manfaat bagi semua orang. Setuju? Yuk, inilah dia urutan stasiun pertama, yaitu Stasiun Tanjung Priuk, Jakarta. Perluasan dari stasiun lama yang terletak di dekat dermaga Tanjung Priuk ini dibangun oleh perusahaan kereta api negara Hindia Belanda dan diarsiteki oleh Insinyur C.W. Koch. Pembangunan stasiun ini berjalan cukup lama, yakni sekitar 9 tahun dan baru diresmikan pada tanggal 6 April 1925. Pada tanggal tersebut, pihak pengelola mengumumkan peresmian dua hal, yaitu bangunan stasiun dan rel listrik pertama di Hindia Belanda. Rute pertama yang beroperasi adalah rute Tanjung Priuk Meester Cornelis alias Jatinegara. Sebagai bangunan zaman Belanda, stasiun Tanjung Priuk memiliki ruang-ruang yang lengkap, mulai dari fasilitas untuk penumpang, transit, hingga tempat-tempat misterius seperti bunker dan terowongan bawah tanah. Saat ini, kita masih dapat mengunjungi stasiun Tanjung Priuk. Namun, untuk masuk ke area yang tidak diperuntukkan bagi penumpang kereta, kalian perlu izin dari pengelola stasiun. Pada masa kejayaannya, Tanjung Priuk mendapat predikat stasiun termegah di Asia Tenggara. Yang kedua ada halte Pondok Terong di Depok. Halte ini terletak di antara stasiun Depok dan stasiun Citayam. Walau terlihat biasa saja, nyatanya halte Pondok Terong adalah saksi bisu salah satu kecelakaan besar dalam bersejarah perkeretaapian, yakni kecelakaan kereta api Ratu Jaya yang terjadi pada tahun 1993. Kecelakaan ini melibatkan dua rangkaian kereta yang saling bertabrakan dan mengakibatkan ratusan orang luka-luka dan 20 orang meninggal dunia. Saling bertabrakannya kedua rangkaian ini disebabkan oleh miskomunikasi antar petugas pengatur perjalanan di stasiun kereta api Depok dan stasiun Citayam. Oleh karena itu, kini stasiun tersebut dibongkar demi perbaikan sistem jalur dan pembangunan rel ganda di lintas Depok Bogor. Yang ketiga ada stasiun Cibatu Garut. Nah, ini stasiun Garut nih yang belum lama ini beroperasi kembali ya. Garut alias Swiss in Java ternyata mempunyai sebuah stasiun kereta api yang sangat berjaya di masa lalu. Stasiun ini bernama Stasiun Cibatu dan merupakan salah satu depo lokomotif uap terbesar se-Jawa dan Sumatera. Sayangnya, stasiun ini berhenti beroperasi dan ditutup pada tahun 1983. Keterangan stasiun Garut yang berada di Garut ini membuat banyak artis terkenal di dunia datang mengunjung ke sini. Pada tahun 1927, stasiun ini didatangi oleh Charlie Chaplin dan Mary Pickford yang merupakan pemenang Academy Awards. Charlie Chaplin kemudian datang kembali pada tahun 1935 bersama Paulette Goddard. Kenapa Charlie Chaplin itu senang sekali datang ke stasiun Garut ya? Kebetulan tanggal peresmian stasiun Garut ini sama dengan hari kelahiran dari Charlie Chaplin. Tak hanya artis pejabat pemerintah dari luar maupun dalam negeri juga pernah datang berkunjung ke stasiun Garut. Tokoh penting lain yang pernah menyumbangi stasiun tersebut adalah Georges Clemenceau, Perdana Menteri Prancis 2 periode, dan Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta. Bahkan Bung Karno juga sempat turun dari kereta untuk berjumpa dengan warga Garut dan menyampaikan sebuah pidato. Yang keempat, Stasiun Cikajang. Jika sekarang predikat stasiun tertinggi di Indonesia dipegang oleh Stasiun Nagrek di ketinggian 848 mdpl, pada zaman dahulu Stasiun Cikajang adalah jawarannya dengan ketinggian 1246. Pada stasiun tertinggi yang pernah dibangun di Indonesia ini mungkin tidak banyak dikenal masyarakat. Maklum saja, stasiun ini berhenti beroperasi sejak tahun 1983 karena kondisi bangunan yang uzur dan rusak di sana dan di sini. Yang kelima ada Stasiun Medan, Sumatera Utara.
Tak hanya di Jawa, jalur kereta api juga didirikan di Pulau Sumatera. Keberadaan jalur kereta api ini sangat penting dan berfungsi sebagai alat transportasi yang memadai dan cepat untuk mengangkut hasil perkebunan. Bedanya, dengan jalur kereta Pulau Jawa, pembangunan rel kereta api di Sumatera dikelola oleh perusahaan perkebunan bernama Deli Maskapij. Perusahaan ini telah membangun perkebunan tembakau yang kemudian melakukan ekspansi dengan menanam komoditi lain seperti teh, karet, dan masih banyak lagi. Stasiun Medan memiliki rel penghubung antara daerah Medan Labuhan yang membawa dampak positif bagi sektor perkebunan Sumatera. Stasiun Medan yang merupakan sentra jalur kereta api pertama di Swarnadwipa diresmikan pada tanggal 25 Juli 1886. Peristiwa inilah yang kemudian dijadikan tonggak sejarah perkembangan kereta api di Pulau Sumatera. Dan yang keenam, ada Stasiun Takalar, Sulawesi Selatan. Banyak yang tidak tahu kalau Sulawesi pernah punya kereta api. Rutenya dari Makassar ke Takalar dengan kereta Takalar Express. Pembangunan stasiun ini mulai dikerjakan dari tahun 1922 dan sempat terhenti karena adanya Perang Dunia I hingga akhirnya dilanjutkan kembali dan diresmikan pada 1 Juli 1923. Namun, jalur yang menghubungkan Pasir Bonteng, Sungguminasa hingga Takalar ini tidak beroperasi terlalu lama. Penyebabnya adalah masyarakat setempat lebih menyukai moda transportasi mobil dan truk karena dianggap lebih efektif. Selain itu, jalur kereta api masih sangat terbatas dan tidak menjangkau semua daerah. Oleh karena itu, pada tahun 1927, banyak kritik yang ditunjukkan untuk Stadspoorwegen sebagai hak manajemen masyarakat Sulawesi kemudian kehilangan minat untuk menggunakan jasa kereta api, sehingga pengoperasiannya kemudian diakhiri. Untuk ukuran stasiun yang masa operasinya singkat, stasiun Takalar yang berada di pesisir Cilalang, Desa Takalar ini memiliki fasilitas yang lengkap, meja putar lokomotif, dipo untuk perawatan lokomotif dan gerbong, serta sarana penampungan air untuk katel uap lokomotif. Riwayat stasiun ini resmi berakhir pada tahun 1930 akibat krisis ekonomi yang melanda dunia. Dan yang ketujuh ada Stasiun Samarang, Jawa Tengah. Konon katanya stasiun Samarang merupakan ibu dari semua stasiun yang berada di Indonesia. Dibangun pada tahun 1864 dan diresmikan 3 tahun kemudian. Stasiun ini dikelola oleh NISM, Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij. Peresmian ini bertepatan dengan dibukanya jalur pertama kereta api Indonesia, yakni jalur Semarang-Tanggung sejauh 25 km yang melalui halte Alastua dan Brumbung. Walau begitu, informasi bahwa stasiun ini adalah stasiun pertama di Indonesia masih diperdebatkan oleh sebagian masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa stasiun pertama adalah stasiun Semarang, Gudang, dan stasiun Kemijen. Namun, bukti fisik yang ditemukan selama ini menunjukkan bahwa stasiun Samarang adalah stasiun pertama yang dibangun. Kompleks stasiun yang berada di perkampungan padat bernama Spoorland dulunya berisi bangunan stasiun barang, stasiun penumpang, balai yasa, dan kantor NISM. Sebelumnya, akhirnya dipindahkan ke Lawang Sewu. Stasiun ini ditutup pada tahun 1905 dan dipindahkan ke stasiun Semarang Tawang akibat dari banjirop yang meredam jalur dan seluruh stasiun. Maka dari itu, sekarang stasiun Samarang hanya tersisa reruntuhan, bahkan jalurnya pun sudah ambles sedalam 3 meter dan terkubur oleh tanah. Nah, itulah sahabat relevan semuanya, ketujuh stasiun yang sangat bersejarah sepanjang berkereta apian di Indonesia pada zaman masa Hindia Belanda. Semoga informasi ini bermanfaat, dikutip dari travelwego.com, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian ucapan maupun isi dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rayo Fans Indonesia.